Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'adatul qurama wa masaikhanal aiza, para alim, para ulama, para mursyid, para buya, khususon syekhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Agus Nur Rahman bin Ali Akbar Basyaiban, pengasuh Pondok Pesantren Darul Zahra Sidoarjo, Jawa Timur. Sahibul karamah wal fadilah Kiai Haji Muhammad Abdullah Kusman, mursyid kubra Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sahibul karamah wal fadilah Buya Somad Ja'far, mursyid Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Sahibul karamah wal fadilah Dr. Andes Ki Haji Oman Sahroni, pengasuh Pondok Pesantren Khairul Ummah Jakarta, yang insyaallah nanti juga akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Sahibul karamah wal fadilah Habibana Habib Farhan bin Usman Ba'abud. Sahibul karamah wal fadilah Ki Haji Ali Muhtaram Lala Inhu, Kiai Haji Maksudi Jamsari Pekanbaru, Kiai Haji Fathur Rahman Dayun, Kiai Haji Ahmad Labib Dayun, Kiai Haji Komarun Lubuk Dalam, dan seluruh pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang hadir dalam majelis ini. Nafa'anallahu bi'ulumihim wa barakallahu fi du'aihim fid dharaini amin. Yang kami hormati Bapak Bupati Siak ataupun yang mewakili, kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, Bapak Kapolres Siak, Bapak Camat Kecamatan Kerinci Kanan, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan, Bapak Kapolsek Kerinci Kanan, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kerinci Kanan, seluruh jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, yang besar tak dapat kami sebutkan gelar, yang kecil tak dapat kami sebutkan nama. Tiada untian kata dalam 1000 bahasa yang pantas untuk kita lafadzkan pada kesempatan pagi hari ini selain untian tahmid hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, di mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan kita di kesempatan pagi hari ini, majelis di pagi hari ini, mudah-mudahan oleh Allah kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua kalinya rahmat beriringkan salam Allah, semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai wujud mahabbah, mari kita ucapkan salawat secara sempurna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada beliau Buya Somad Ja'far beserta Buya Zulkarnain yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semua. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini dalam acara Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-880 di
Pondok Pesantren atau Pondok Suluk Riyadhus Shalik akan saya bacakan susunan-susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan sholawat thariqah. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat yaitu jeda. Acara yang kelima tausiah. Acara yang dasallahu sirahul aziz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau Ustadz Edi dan dilanjutkan dengan sholawat thariqah. Kepada beliau tafadhal bil masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا
وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Monggo. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala ajma'in. Allahumma hdina tariqan mustaqim tariqan minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqan mustaqim tariqan min ruhi Jibril al-matin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli Allahumma hdina tariqan mustaqim tariqan li wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Kepada beliau yang bertugas kami haturkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh ketua panitia, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Sahibul Karamah wal Fadilah Kiai Haji Muhammad Thayyib Firdaus. Kepada beliau kami haturkan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan wa allaw istaqamu ala tariqatil asqainahu ma'an ghadaqa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Al hadits au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julasa'an al-afadil wal kurama, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, al-akhos sahibul fadilah wal karamah, ustaduna wa murabbi rohina wa mursyidi kulubina, wonten ngarsa dalem panjenenganipun Kiai Haji Agus Nur Rahman bin Ali Akbar Basyaiban, nafa'anallahu bi'ulumihi wa barakallahu fi du'ahi. Sahibul fadilah wal karamah, ustaduna wa murabbi rohina wa mursyidi kulubina, wonten ngarsa dalem panjenenganipun Simbah Yai Muhammad Abdullah Gusman, mursyid kubra thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, nafa'anallahu bi'ulumihi wa barakallahu fi du'ahi wa atallahu umrahu fi sihatin wa afiyah. Sahibul fadilah wal karamah, ustaduna wa murabbi rohina, kepada Buya Abdus Somad Ja'far, mursyid thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, nafa'anallahu bi'ulumihi wa barakallahu fi du'ahi. Sahibul fadilah wal karamah, ustaduna Dr. Andes Kiai Haji Oman Sahroni, pengasuh Pondok Pesantren Khairul Ummah, nafa'anallahu bi'ulumihi wa barakallahu fi du'ahi. Al Habib Farhan bin Utsman Ba'bud, nafa'anallahu bi'ulumihi wa barakallahu fi du'ahi. Simbah Kiai Haji Ali Muhtaram Lala, sahibul fadilah Mbah Kiai Haji Masduki Jamsari, Mbah Kiai Haji Fathur Rahman, Mbah Kiai Haji Ahmad Labib, Mbah Kiai Haji Komarun, Mbah Yai Ihsan, nafa'anallahu bi'ulumihim wa barakallahu fi du'ahim. Yang mulia Bapak Bupati Siak, yang dalam hal ini diwakili oleh asisten 3 Kabupaten Siak, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, Bapak Kapolres Siak, yang dalam hari ini diwakili oleh Kapolsek, Bapak Camat Kerinci Kanan, Bapak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan, Kapolsek Kerinci Kanan, Ketua MUI Kecamatan Kerinci Kanan, penghulu kampung sekecamatan Kerinci Kanan, Bapak Ibu hadirin hadiron, kaum muslimin muslimat, jamaah thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, kepengurusan cabang Nahdlatul Ulama dan Syuriah Nahdlatul Ulama, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Banser Kabupaten Siak, dan seluruh pimpinan majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Siak yang pada pagi hari ini yang kami hormati. Alhamdulillah, syukur, mari kita sama-sama panjatkan seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan rahmatnya juga kita pada pagi hari ini diizinkan oleh Allah untuk bersua, bertabaruk bersama, memandang dan melihat, memperhatikan wajah orang alim di majelis yang insya Allah mulia. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadikan kemuliaan kita di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sama-sama salantunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, seraya mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yun sewu dumateng para bapak, para pilenggah sedaya ingkang kula mulyakaken, izinkan kami berdiri di hadapan para hadirin untuk menyampaikan
sepatah kata dari Sohibul Bait mewakili Sohibul Fadilah Simbah dan sekaligus mewakili dari panitia mengucapkan terima kasih yang tiada hingga, khususipun dumateng para masyayikh, para kiai, Kiai Haji Agus Nur Rahman, Kiai Oman, Buya Abdus Somad yang berkenan hadir, dan Habib Farhan berkenan hadir di tempat ini, di majelis ini dalam rangka memberkahi acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ke-880. Hati para hadirin, kami kemarin telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan penghormatan yang sebaik-baik mungkin kepada para jamaah dan hadirin sedoyo, ananging keadaan engkang memboten memungkinkan antara jam 4 Banser tadi sekitar jam 4 majelis punika dipun guyur Jawa, sehingga karpet-karpet yang semestinya tadi kering harus basah. Untung mawon posisi tesih kados mekaten. Mudah-mudahan sekali lagi atas segala kekurangan di sana sininya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin barangkali hidangan kurang asam garamnya, kami juga mohon maaf. Tolong Pak yang maju, sebesar-besarnya. biar yang belakang cukup. Monggo, yang pojok sana masuk. Monggo, nuwun sewu, majeng malih. Maju malih. Yang di belakang kasihan nggak dapat tempat. Nah, bapak-bapak yang sebelah sana masuk aja itu, biar nanti isi yang lain. Tolong Pak sebelah itu Monggo, dipasangin. monggo. Masuk sini, masuk aja. Maju lagi. Rapat nawar. Dirapataken. Maju lagi. Nah, tolong Pak itu yang dikosongkan itu biar diisi yang datang baru. Bapak masuk semua. Anak-anak, Mbak, masih. Maju lagi. Pepet titik desaan. Kasihan yang belakang nggak dapat. Nah. Ya ditoto. Iya makanya. Terus. Tolong yang ini dikosongi, diisi Pak. Pak, masuk Pak sini Pak. Kosong ini. Karpet nih, tambah karpet nih. Banser, siap. Nun sewu pindah malih. Inilah keadaan kita yang seperti ini. Kemarin Pak Samsuar telah menjanjikan untuk memberikan aula di sini. Mudah-mudahan setelah ini nanti segera terwujud. Nah, sekali lagi Pak Samsuar ketika akan menjanjikan, dan insya Allah sudah ditandatangani oleh beliau, dan alhamdulillah dengan kunjungan beliau di sini jalan yang dulunya kepleset-pleset, kepater-pater, sekarang sudah rapi Pak asisten. Ini alhamdulillah, ini barokah dari Pak Samsuar, dan beliau juga telah menjanjikan insya Allah juga akan dibangun aula. Insya Allah nantinya meskipun hujan lebat kita tidak akan kekurangan tempat, dan insya Allah tidak akan kebasahan insya Allah. Dengan hadirnya Bapak ini akan disampaikan nanti pesan-pesan moral dari Pondok Pesantren Riyadus Salik Al-Qusmani insya Allah. Selanjutnya perlu kami sampaikan para bapak dan ibu sekalian, kemarin hari Jumat yang lalu Sohibul Fadilah wal Karomah Kiai Haji Agus Nur Rahman Basyaiban telah memberikan keberkahan peletakan batu pertama Pondok Pesantren Riyadus Salik Al-Qusmani wonten pon di sebelah kang sana. Maka sekali lagi mohon barokah doa dan dukungan para hadirin semuanya. Insya Allah seusainya ini akan diteruskan pembangunan lantai 2 insya Allah untuk pembangunan Pondok Pesantren Riyadus Salik Al-Qusmani. Dan harapan kami juga insya Allah dan doa pada tahun ajaran 2020-2021 Pondok Pesantren Riyadus Salik Al-Qusmani telah launching hari ini, menyatakan akan membuka pendaftaran santri baru dengan kuota untuk sementara terbatas 40 orang santri. Maka barang siapa yang pengen tabarukan tengeriki, ngaji syariat, ngaji torekot, belajar hakikat, disinilah insya Allah tempatnya. Maka harapan dan doa dari para hadirin semuanya, kiranya jangan salahkan anak-anak kita manakala anak nanti nggak kenal. Salajengipun perlu kami sampaikan, di samping pesantren dan penerimaan siswa baru, pesantren Riyadus Salik setiap saat bertambah santri, tambah santri. Maka sekali lagi insya Allah doa dan para harapan dari para hadirin semuanya,
mudah-mudahan memberkahi buat kita bersama. Dan kemarin juga Pak Samsuar telah menjanjikan dan disampaikan oleh Pak Bupati saat ini Pak Al-Fedri, konon ceritanya akan segera diserahkan tukar guling, maaf sekali lagi, tukar guling bukan hibah, tukar guling tanah dari tanah teman ke tanah aset daerah waktu itu sifatnya tukar guling ejol-ejolan. Sertifikat telah jadi informasi. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi dengan barokah para masyaikh, barokah Gus Nur, barokah Kiai Uman, barokah Habib Farhan, barokah Buya Somad, mudah-mudahan segera diwujudkan sehingga kami yakinkan bahwa kami membangun, kami meletakkan pondasi, kami meletakkan semen, kami meletakkan batu bata di atas tanah pondok Riyadus Salik yang sah. Boleh tepuk tangan. Sebab tepuk tangan jenengan untuk motivasi segera diturunkannya sertifikat insya Allah. Itu saja barangkali sedikit. Ini kami sebagai sekaligus mewakili pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Ini tahunnya tahun menjelang tahun anget-angetan, menjelang tahun-tahun politik. Saya berharap kepada semua kita warga Nahdlatul Ulama untuk tetap tenang, nggak usah galang-galangan gowo gendiro ngalor ngidul. Kita tetap satu komando memegang khitoh jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sudah mulai saya tekankan, ini para calon sudah pada yang geremet, dan silahkan ngeremet hak mereka, dan warga NU silahkan mau dukung silahkan, tapi pesan kami jangan bawa atribut Nahdlatul Ulama, jangan bawa atribut Ansor, jangan atribut NU dan sebagainya. Kita tetap khitoh Nahdlatul Ulama. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Santri NKRI Pancasila. Sekian dan demikian sekali siarkan secara langsung atau live melalui channel YouTube yang bernama Riyadus Salik Kusmani. Sekali lagi, apabila Bapak dan Ibu yang keluarganya hari ini berhalangan hadir, mohon diinformasikan bisa melihat secara live atau secara langsung di YouTube Riyadus Salik channel Al-Qahari wal Ikram. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita Bapak Kiai Haji Abdullah Kusman. Yang saya hormati Bapak pimpinan Thariqah Al-Qadiriyah Nahsabandiyah, Bapak Kiai Haji Abdul Somad. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji yang pada kesempatan ini akan memberikan tausiah. Yang hadir dari Jakarta, yang kami hormati Bapak Bupati Siak, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin MSI. Yang kami hormati para mursyid, orang-orang tua kami, para khalifah. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak KUA untuk Kecamatan Kerinci Kanan. Yang saya hormati bapak-bapak tokoh agama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak Ketua MUI, kemudian pimpinan Pondok Pesantren Riyadus Salik Al-Kusmani yang insya Allah sudah berdiri dan akan dikembangkan untuk ke depan akan menerima santri-santri baru lagi. Hadirin dan hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
pada hari ini kita berhimpun di majelis yang mulia ini, dalam acara yang sangat mulia ini, yang nantinya sama-sama tentunya semoga kita mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk saja kita di majelis ini, itu sudah barokah Allah insyaallah turun kepada kita, kepada masyarakat negeri ini, kemudian kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita tetap menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajarannya sampai di akhir masa nanti. Bapak-bapak, orang tua kami, para mursyid, para khalifah, para kiai, pada kesempatan ini atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama, kami menyambut baik acara yang dilaksanakan pada pagi hari ini, yang momennya adalah haul Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-880. Tentunya pesan-pesan beliau, pesan-pesan Syekh Abdul Qadir Jailani yang melekat dalam diri kita untuk memanutinya, menteladaninya, bahwa teladan yang terpuji itu masih terngiang dan teringat, sehingga kita saat ini melaksanakan khaul di majelis yang mulia ini, di majelis yang bersih ini. Tentunya himbauan-himbauan yang dilaksanakan nanti oleh para masyaikh, oleh para habib, oleh para mursyid dan khalifah, oleh para kiai, tentu ajakan-ajakan ini adalah untuk membersihkan hati kita, memasukkan nilai-nilai agama dan amalan apa yang ada di dalam diri kita yang diberikan oleh Allah, yang saat ini cukup sempurna. Maka kesempurnaan itu harus diikuti dengan tasyakur, keikhlasan, sehingga kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ikhlaslah. Semalam petikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Raden Minan dari Jogja, mengatakan bahwa hadis tersebut, semua manusia ini kuluhum akan maut kecuali orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang berilmu juga akan maut, meninggal, apabila kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya juga akan mati, akan meninggal, kecuali orang-orang yang ikhlas mengamalkan ilmunya. Maka teladan inilah yang ada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena itu menjadi renungan kita bersama. Nantinya kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji yang akan menyampaikan wejangan kepada kita bersama. Mari kita dengarkan. Kemudian kami mengajak kepada seluruh masyarakat, marilah kita penuhi masjid mushola kita. Kita melaksanakan berjamaah, kita melaksanakan bersama-sama, bahwa saya sudah menyampaikan kata Imam Ali, al-islamu la jama'atin ila jama'atin wala amrin ila bita'atin. Islam itu tidak akan kuat kalau kita tidak mau bersatu. Dan bersatu itu perlu kita tunjuk satu orang pemimpin negeri ini. Para kiai pemimpin kita, alim ulama, umaro. Itu yang kita ikuti. Dan kepemimpinan itu juga tidak ada gunanya kalau tidak pernah kita mematuhi apa yang disampaikan oleh petua-petua negeri kita, para umaro, para alim ulama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena itu mari sama-sama kita dengarkan tausiah ini nanti, dan kita bersama-sama bergabung, berhimpun bersama-sama di tempat yang suci mulia ini. Semoga kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, Bapak Dr. Andes Haji Muharram, kami haturkan terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza, jazaan katsiran, amin Allahumma amin. Sambutan yang terakhir yaitu sambutan dari Bupati Siak yang akan diwakili oleh Asisten 3 Bidang Umum Sekda Kabupaten Siak, Dr. Andes Haji Jamaluddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Kiai Haji Muhammad Abdullah Kusman, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Umam Sahroni, pimpinan pondok pesantren di Jakarta, Khairul Ummah, yang juga akan memberikan ceramah pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, Bapak Kapolres Siak ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdul Somad. Yang kami hormati dan kita muliakan orang tua kita, para mursyid, mursyidin. Yang kami hormati panitia pelaksana kegiatan ini, yang kami hormati Pak Camat Kincikanan, Pak Kua. Selanjutnya yang kami hormati para pimpinan pondok pesantren, pimpinan tarikat yang hadir pada kesempatan ini, serta para undangan, hadirin hadirat, ibu-ibu dan para undangan yang kami muliakan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini dan cerah ini. Kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir pada acara haul Syekh Abdul Jalani Qadir Jalani yang dilaksanakan di Tarekat Riyadus Salik ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama kami menyampaikan salam Bapak Bupati Siak, Bapak Dr. Andes Haji Al-Fedri MSI, yang hari ini beliau ada acara di Jakarta karena Kabupaten Siak ditunjuk atau ditetapkan oleh KPK sebagai kabupaten percontohan terbaik, ya, terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tidak disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Artinya kita sebagai kabupaten percontohan di Indonesia, sehingga Pak Bupati diminta untuk memberikan semacam gambaran bagaimana upaya dari pemerintah Kabupaten Siak selama ini untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian kami mengucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Umam Sahroni dan para habib yang datang dari Jakarta dan juga dari Sediarjo ke Kabupaten Siak yang julukannya Kota Istana, karena di tengah kota Siak itu berdiri dengan megah sebuah istana peninggalan kerajaan Siak yang cukup dikenal pada zamannya, yaitu berdiri pada tahun 1721 Masehi, yang dipimpin oleh 12 sultan, yang sultannya itu adalah orang-orang yang alim, sehingga nama Siak itu sendiri disebut sebagai orang alim
atau orang masjid. Jadi cocoklah ya, kita berkumpul di sini adalah orang-orang alim, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan haul ini juga kemarin sama-sama juga kita hadiri di Kampung Banjar Seminai, Kecamatan Dayun, dan alhamdulillah hari ini sudah kita berada di sini. Ini menandakan bahwa memang masyarakat Kabupaten Siak dan sekitarnya memang adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kesempatan yang baik ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendengarkan tausiah, untuk mendengarkan himbauan dari para khalifah, dari para mursyid dan orang-orang tua kita yang akan dapat meningkatkan iman dan takwa kita untuk masa yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Siak sangat peduli terhadap pembangunan di bidang agama ini. Sebagai informasi kepada kita bahwa saat ini sudah ada 32 pondok pesantren di Kabupaten Siak ini, dan juga ada rumah-rumah tahfiz. Bapak Samsuar waktu menjadi Bupati Siak dan saat ini sudah menjadi Gubernur Riau, itu menginginkan, bercita-cita menciptakan 1000 hafal Al-Quran. Ya, anak-anak kita adalah orang-orang yang penghafal Al-Quran. Oleh sebab itulah pemerintah Kabupaten Siak mendorong orang tua anak yang ada di Kabupaten Siak ini untuk mau mengantarkan anaknya ke pondok-pondok pesantren, ke rumah-rumah tahfiz. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, saat ini lebih dari 1000 anak-anak Kabupaten Siak yang sedang belajar, ada yang sudah tamat 30 juz dan melanjutkan ke perguruan tinggi, baik yang ada di Riau maupun yang ada di Indonesia ini, maupun bahkan di luar negeri. Kita menginginkan anak-anak generasi muda kita saat ini yang pada tahun 2045 nantinya, atau tepatnya 100 tahun Indonesia merdeka, anak-anak kita ini adalah menjadi generasi emas yang akan membangun Indonesia ke depannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami sampaikan, tadi oleh panitia menyampaikan akan dibangun aula di sini. Memang betul Bapak Bupati kita waktu itu Pak Samsuar, dan sekarang ini sudah menjadi gubernur, memang sudah berniat untuk membangun aula di rumah tarikat ini. Dan insya Allah pada awal tahun 2020 akan datang ini sudah bisa kita mulai. Mari kita doakan ya, semoga Bapak Gubernur dan Bapak Bupati kita, Bapak Al-Fedri, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan amanah yang diberikan oleh masyarakat Siak dan masyarakat Riau untuk memimpin negeri kita ini. Kemudian alhamdulillah tadi juga seperti disampaikan oleh Pak Camat, ya, jalan di sini sudah bagus, ya. Memang kita peduli terhadap pembangunan infrastruktur untuk masyarakat kita. Karena memang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat dan tahu kebutuhan masyarakatnya ini. Oleh sebab itu mari kita dukung program pemerintah Kabupaten Siak dan program pemerintah Provinsi Riau ke depannya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita pada saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah untuk yang akan datang. Kemudian kita senantiasa diberikan kekuatan untuk dapat menambah ilmu kita, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Dr. Andes Hadi Jamaluddin yang telah mewakili Bapak Bupati Siak. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum acara ini kita lanjutkan dengan acara inti, terlebih dahulu ada acara jeda sejenak yang dibarengi dengan bacaan sholawat
yang juga dibarengi dengan sesuatu yang Bapak dan Ibu jamaah sekalian saya yakin sudah berazam ketika hadir di tempat ini tidak sempurna rasanya apabila Bapak dan Ibu tidak berinfak. Saya yakin sudah gatal semua ini, sudah pengen infak ini Pak Bu ya. Maka siapkan sedekah terbaiknya, dan ketika mengambil dompet tidak usah dilihat, merem semua. Jadi insya Allah akan terjadi sodakoh yang terbaik. Kalau tahun kemarin kita haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan 15 juta di majelis ini, pada pagi hari ini kita berniat dan berazam semua, insya Allah tembus sampai dengan 30 juta, amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepada beliau Kiai Haji Soham Amin kami mohon untuk memimpin bacaan sholawat sambil bersedekah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan, wabil khusus para guru-guru kami, orang tua kami, sebagaimana disampaikan oleh Master Seremoni Bapak Abah Daroji, kita tidak afdol, tidak sempurna jikalau tidak berinfak bersama-sama dengan niat bertabarukan dan juga membantu. Walaupun telah dibantu sama pemerintah daerah, tidak ada salahnya Bapak Ibu semuanya untuk berkontribusi pula. Sebelumnya mohon maaf bapak-bapak yang di sini maju ke depan, biar yang di belakang didudukin sama ibu-ibu. Punten bapak-bapak di belakang maju teng karpet. Niku ibu-ibu teng wingking pun. Ketinggalan ibu-ibu niku sumuk banget ya. Monggo jenengan sing teng anu, bapaknya teng ajeng mawon. Nyuwun pangapunten. Monggo, ibu-ibune teng wingking bapaknya. Nek ibune nang asing wagu kayane. Nggih. Mohon monggo. Disiapakan shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli monggo sholawat wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada sholli wa sallim. Geduse kurang akeh geduse iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin siratas syuhada'i wassalihin shalli wa sallim daiman ala monggo dibantu kang serban mboten napa shalli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Taqabbal ya Allah fina syafa'ata an qurbi dinina wa amril ajila bi jahil mustafa sahibi syafa'ah salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada
Salatullah salamullah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Suriah ulamane kan filiyah laksana KP Ansor pemuda Fatayat pemudi NU Salatullah salamullah ala taha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin sekali lagi Salatullah salamullah ala taha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan, atas nama panitia mengucapkan jazakumullah khairal jaza wa ahsanal jaza atas sumbangsih panjenengan semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Sekda, Bapak Kemenag nanti satu orangnya 1000 semen. Itu udah 4.000 lah kalau Terima kasih, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum acara kami lanjutkan kembali, ada sebuah informasi datangnya dari panitia Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam acara yang sama, yaitu acara Haul yang ke-880 yang bertempat di Afdeling 5 Lubuk Dalam. Afdeling 5 Lubuk Dalam insya Allah dilaksanakan besok pagi Selasa 10 Desember 2019 di jalur 2 Kampung Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Insya Allah akan diisi oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Raden Muhammad Wajidil Minan atau Gus Wajid, pengasuh Pondok Pesantren Al-Miftah Yogyakarta. Untuk itu memohon kehadiran seluruh jamaah sekalian besok pagi apabila tidak ada uzur agar dapat hadir di Afdeling 5 Lubuk Dalam atau bertempat di kediaman Komplek Simbah Yai Haji Komarun. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti pengajian inti pengajian Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-880 yang akan disampaikan tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Andes Kiai Haji Oman Sahroni, pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah Jakarta. Kepada beliau tafadhal bil masykur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsan nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Para alimil ulama, para kiai, para kasepuhan yang hadir pada kesempatan di tempat yang mulia ini yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Kiai Haji Abdullah Kusman beserta keluarga besar yang sama-sama kita muliakan dan sekaligus kita doakan, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan tambah keberkahan, tambah kemanfaatan ilmunya, dan insya Allah pondok pesantrennya makin maju dan makin bertambah santri-santrinya. Selamat dunia, selamat akhirat, amin. Kepada yang mulia guru kita bersama Kiai Haji Gus Nur Rahman dari Surabaya. Beliau adalah guru saya juga. Setiap bulan beliau datang ke pondok pesantren kami dan beliau juga selalu memberikan tausiah dan doanya. Alhamdulillah saya pun bisa hadir ke sini sababiah beliau, karena terus terang saja Buya Abdul Somad, saya sudah 7 tahun tidak menerima jadwal ceramah karena guru saya pesan, kalau kamu sudah punya santri jangan banyak keluyuran kemana-mana. Saya terus terang saja istiqomah sudah 7 tahun dari 2012 karena sehubungan beliau guru kita Gus Nur Rahman yang minta, akhirnya saya ikhlas dan ridho datang ke sini. Mudah-mudahan datangnya saya ke sini khusus untuk pondok pesantren Riyadhus Salikin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dengan para masyayikh, para habaib yang hadir, juga doa dari semua jamaah. Mudah-mudahan pondok pesantren bukan hanya sekedar di sini, di Pekanbaru semuanya berkah dan maju dan bisa bersaing dengan pendidikan umum yang lainnya. Yang sama-sama kita muliakan adalah Abuya Abdul Somad. Kita doakan semoga beliau sehat, semoga beliau selamat, semoga beliau berkah, semoga beliau husnul khatimah, jauh dari musibah, dan semoga beliau bahagia dunia, selamat akhirat, amin ya rabbal alamin. Kepada yang mulia Habib Farhan, Bapak Kiai Haji Ali Mutarom, Dr. Andes Kiai Haji Jamaluddin, Dr. Andes Muharram, dan Kiai Haji Fatur Rahman, beserta Bapak Camat Kerinci Kanan, Bapak Kapolsek Kerinci Kanan, beserta seluruh pejabat yang hadir pada kesempatan siang hari ini, terutama dan teristimewa kepada seluruh jamaah yang hadir, yang saya banggakan dan kami doakan semoga jamaah yang hadir di sini Allah berikan keberkahan, Allah mantapkan keimanan,
Allah tambahkan ilmu manfaat, Allah tambahkan rizki yang berkah melimpah ruah. Semoga kita semuanya husnul khotimah, selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Rabbal. Mohon maaf yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, karena kalau semuanya disebutkan satu persatu waktunya akan habis. Betul Pak? Pertama, marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Yuna Muhammadun, untuk keluarga dan sahabatnya, teristimewa untuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Rabbal. Udah di situ. Ini saya persiapkan kursi kalau saya capek. Mohon maaf Gus, saya udah lama nggak ceramah, jadi kalau ceramah berdiri pegel. Kalau guru kita Gus Nur Rahman, 1 hari 1 malam 7 tempat 8 tempat, udah biasa. Kalau saya udah istirahat 7 tahun, bayangkan Pak Camat. Makanya harus punya cadangan kursi. Boleh enggak? Boleh enggak? Iya, masa ustadznya suruh berdiri, jamaahnya duduk. Ya kan? Supaya serasi maksud saya. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi yang sangat hebat, Nabi yang sangat istimewa, Nabi yang sangat luar biasa. Sekalipun ada banyak oknum-oknum yang menghujat, oknum yang melecehkan, oknum yang macam-macam, tapi Nabi kita tetap, karena bukan oleh manusia diangkat derajatnya, bukan oleh manusia dihebatkan, tapi Nabi kita dihebatkan oleh Allah Subhanahu. Makanya tetap hebat. Wa abdulul khalqi kullihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi kita yang paling abdol, jangankan dibanding dengan manusia, jangankan dibanding dengan pejabat-pejabat, dengan para nabi dan para rasul yang lainnya, tetap Nabi kita yang paling hebat. You understand? Hebat. Betul? Iya. Apa sebabnya? Karena Allah yang mengangkat derajatnya. Wa rafa'na laka zikrak. Masya Allah. Betul? Betul? Nabi kita diangkat, namanya diangkat, pangkatnya diangkat, derajatnya oleh Allah. Ya Allah, namanya tidak pernah berhenti di dunia ini, tidak pernah berhenti. Umat Islam di dunia sekarang menurut pendataan baru kemarin 1,6 miliar umat Islam di dunia. Sholat sehari semalam 5 waktu. Ketika 1 kali azan berapa kali nama Nabi Muhammad disebut? Ketika qomat nama Nabi Muhammad disebut berapa kali? Ketika baca sholawat nama Nabi Muhammad disebut berapa kali? Bukan hanya manusia yang menyebut nama Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya Allah, begitu hebat. Allah saja, para malaikat saja, semua membaca salawat, mendoakan Nabi, membaca salawat, menghormati Nabi, membaca salawat, memuliakan Nabi, membaca salawat, mengagungkan Nabi. Tapi kok kenapa manusia yang hina bisa melecehkan kepada Nabi? Halo? Halo? Paham? Paham? Ya sudah, yang sudah paham silahkan pulang duluan. Sebelah sini udah paham belum? Belum. Bego bener sebelah sini. Sorry. Kemudian kita lanjutkan, semoga salawat dan salam bukan hanya tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita, juga kepada keluarganya, para sahabatnya teristimewa.
untuk kita selaku umatnya yang masih cinta serta setia kepada syariat ajaran agamanya. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada yaumil kiamah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, para guru, para alimil ulama, para habaib yang kami muliakan, mohon izin, mohon maaf, Oman Syahroni sekarang bukan tukang ceramah, sudah istirahat 7 tahun. Saya sekarang tugasnya hanya 2, yaitu mendidik santri, ngelonin istri. Ya, saya Pak Abdul Somad punya pengalaman ceramah dari tahun 84 Gus, dari tahun 84 sampai 2012. Alhamdulillah berkah. Sekarang karena guru saya yang undang suruh ke sini, sami'na wa ata'na. Walau kalilan, sekalipun hanya sedikit ilmunya. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, ilmu yang akan saya sampaikan bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal. Dah, kita lanjut. Tema kita adalah haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa umat Islam yang tidak kenal kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Kalaulah ada, itu artinya belum ngaji. Kalaulah ada, mungkin informasinya belum sampai. Tapi para asatid, para santri, apalagi ulama, guru-guru kita semua sedunia kenal siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya punya keyakinan kalau nasihat-nasihat beliau diamalkan oleh kita, beliau itu punya fokus sentral minimal kepada 2 macam. Pertama, kendalikan hawa nafsu. Yang kedua, jaga hati. Wow, ini keren banget. Kendalikan hawa nafsu. Arogan, zalim, sombong, takabur, itu yang dilaksanakan oleh kita, maka kekacauan akan terjadi di mana-mana. Betul atau betul? Oleh karena itu, yuk kita takwa kepada Allah. Yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi dalam kondisi dan era seperti sekarang, kalau kita ingin tenang, aman, apa kata Allah kepada Nabi? Khuzil afwa, jadilah Anda pemaaf. Tidak boleh menjadi pendendam. Jadilah kita pemaaf. Seorang suami di rumah, maafkan istrinya. Istri, maafkan suaminya. Pak RT, maafkan warganya. Warganya, maafkan Pak RT-nya. Kalau kita sudah bisa memaafkan, hati aman, pikiran tenang. Suami bilang kepada istrinya, istriku sayang, aku selalu mendustaimu sayang. Tiap saat aku selingkuh dengan yang lain. Aku sadar sekarang sayang, maafkan kakang sayang. Berani bapak ngomong begitu? Halo? Berani? Minta maaf kepada istri. Lalu apa yang terjadi setelah suaminya minta maaf kepada istri? Istrinya akan berkata, Kakang Arjunaku, kau memang satu-satunya suamiku yang gagah perkasa bagaikan Gatot Kaca. Jangankan kau minta maaf, sekalipun tidak minta maaf, aku maafkan kakak. Kira-kira enak gak? Enak gak rumah tangga? Enak gak berkeluarga? Enak gak di rumah kita? Kalau adanya khuzil afwa, kalau ada khuzil afwa, bisa saling maaf-memaafkan. Saya punya keyakinan. Inilah ajaran Allah kepada Rasul, inilah ajaran Allah kepada para aulia, inilah ajaran
ulama, ajaran kiai yang harus disampaikan kepada masyarakat. Sekarang kenapa saya sampaikan ini? Sekarang umat Islam gara-gara pilihannya beda, dendam kusumat. Gara-gara tidak menang, dendam kusumat. Gara-gara kacau. Yang sudahlah, yang sudah biarlah mari kita tatap ke depan. Bagaimana caranya? Karena kita sudah saling maaf-memaafkan. Lalu apa ciri orang yang suka saling maaf-memaafkan? Pertama, bastul wajhi, wajahnya ceria. Ketika ketemu dengan teman, ketika ketemu dengan saudara, wajahnya ceria. Tidak ada kecut, tidak ada ngejemetut. Tidak ada. Itulah ciri orang yang beriman. Itulah ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah ciri orang yang mau memaafkan orang lain. Wajahnya bastul wajhi. Kemudian yang kedua, lisanun zakirun, tibul kalam, toyibul kalam. Tutur katanya indah, tutur katanya bagus. Di rumah tangga ketika istri kadang-kadang suka sedikit-sedikit itu suaminya lagi mandi, dompet suami diacak-acak sama istri. Pelan aja, takut kedengeran. Ada nggak yang seperti itu? Hah? Banyak. Yang mana orangnya, Pak? Di sono. Kita maafkan. Istriku sayang, aku tahu kejahatan kau, aku tahu kesalahan kau, tapi karena itu penyebabnya aku. Nah. Kalau suaminya dermawan, tidak pelit, tidak apa lagi? Tidak bakhil. Betul? Tidak mungkin istrinya itu ngacak-ngacak dompet suami. Betul Pak Kapolsek? Ya kan Pak? Iya. Jadi kalau istrinya salah, jangan semua disalahkan kepada istri dalam hal apapun. Karena saya yakin kenapa istri bisa begitu, penyebab utamanya adalah suaminya yang biang kerok. Setuju Bu? Tapi bukan suami yang ada di sini, yang ada di Jakarta asalnya dari sini. Ya kan? Karena saya menyimak dari sebuah hadis Rasul, Nabi ngomong gini. Ma akraman nisaa illa karim. Ma'ahannahunna illa laim. Tidak ada seorang suami yang mulia karena dia suka memuliakan kepada istrinya. Tidak ada seorang suami yang hina kecuali dia suka menghinakan kepada istrinya. Suami mentang-mentang dia yang cari duit, mentang-mentang dia jadi camat, mentang-mentang dia jadi kapolsek. Sorry ya, ini mah contoh Pak, contoh. Langsung petutang petenteng di hadapan istri. Wah, nggak boleh begitu, betul. Sekali lagi Pak, mohon maaf ya. Saya hanya untuk menggairahkan ceramah aja Pak, contoh itu mah. Coba kalau yang suaminya dulu. Suami itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Intinya adalah suami itu adalah pemimpin. Kalau pemimpinnya sudah santun, akhlakul karimah, tutur katanya baik, tutur katanya lemah lembut, tutur katanya bagus. Pemimpin kalau tutur katanya sudah bagus,
Betul? Kita marah, emosional. Betul? Betul? Ya kalau istri ngomong, kita ngomong, kira-kira bah bagaimana bah? Panas, kalau udah panas kebakaran, ya kan? Kalau kita sudah diem masih ngomel terus, pegang tangannya, istriku sayang, di sana ada sumur, mari aku jeburkan. Maksudnya untuk apa? Ambil, bu, halo. Ibu-ibu bertanya di belakang, Pak Ustadz bagaimana kalau suami saya marah, emosi? Oh iya bu, sabar. Ibu jangan tersinggung. Ibu jangan ikut emosi. Ibu 1000 bahasa, diem. Anggap aja suami ibu lagi gila. Betul atau betul? Ya kalau enggak gila enggak bakal begitu, bahaya. Orang gila itu kan kesetanan ya. Orang gila amalia yang kita kerjakan li rabbika, hanya semata-mata Tuhanmu. Astagfirullah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Ya, terima kasih. Hubungan dengan wa'mur bil urfi harus dibingkai dengan 3 urusan, 3 perkara tadi. Apa yang pertama? Akhlis li rabbika. Ketika kita menyampaikan dakwah, ketika kita menyampaikan nasihat kepada siapapun, ketika kita berjuang, dan ketika kita bekerja, jadi apapun, jadi ustadzkah, apalagi jadi kiaikah, apalagi jangankan jadi ustadz, jadi kiai, jadi RT, jadi RK, jadi RW, jadi pejabat, kalau tidak ada ikhlas, maka negara akan hancur berantakan, saudara. Betul. Agak keras sedikit. Ibu senang yang keras, senang yang lembek. Pak asisten, mohon maaf ya agak keras sedikit ya. Ya. Keras juga kan hatinya lembut Pak ya. Ya. Harus ikhlas. Kita datang ke sini ikhlas. Hanya karena Allah. Profesi apapun orang yang beriman, orang muslim, kalau tidak disertai dengan keikhlasan, Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Intinya ikhlas. Kalau sudah ikhlas, kita jadi suami di rumah tangga, Masya Allah, kita pulang habis kerja, tidak perlu emosi sekalipun tidak disambut oleh istri, karena memang istrinya masih tablo. Tahu tablo? Tampang bloon. Yang salah siapa? Ya suaminya juga. Betul. Coba kalau suaminya ajarin tuh istrinya, Neng, kalau kakang pulang
Neng, kalau kakang berangkat mau kerja dihantarkan sampai beberapa langkah, kata Rasulullah, barang siapa di antara istri yang solihah ketika suaminya mau bekerja dihantarkan sampai ke pintu, maka istri semacam itu melahirkan suami ridho kepada dia. Ketika suaminya ridho kepada istrinya, begitu meninggal dunia istrinya, dakholatil jannah, dia akan masuk surga. Alhamdulillah. Bapak ketika mau berangkat ke sawah, mau mencangkul, diantar nggak sama istri? Kasihan deh lu. Nasib buat suami apes banget. Bu, ingin masuk surga? Mau masuk surga? Ibu masih ingat kepada kisahnya Siti Mutiah? Ada Mutiah di sini. Ketika Rasulullah mengatakan dan menyampaikan kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, nanti ada seorang putri, seorang wanita yang masuk surga paling pertama. Siapa ya Rasulullah? Ya ayahku siapa? Tuh orangnya di sana, Mutiah. Dia penasaran, emang Mutiah bagaimana ya? Mudah-mudahan nih ada Mutiah di sini. Akhirnya penasaran, Siti Fatimah datang ke rumahnya Mutiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku putrinya Rasulullah, Fatimah. Oh iya, ada apa? Saya pengen berjumpa. Kata Mutiah, bagaimana? Ya Fatimah, mohon maaf ya, saya nanti minta izin dulu sama suami. Nanti kalau suamiku mengizinkan, baru engkau boleh masuk ketemu dengan aku. Kalau istri kita begitu enggak? Jangan keras-keras, begitu enggak? Saya mah bukan nyinggung perempuan, bukan nyinggung istri, lagi cerita Mutiah ya. Ibu, sadar. Bagus. Dengerin. Akhirnya Siti Fatimah pula, aku Hasan. Sama Hasan. Oh iya Fatimah, kemarin kan janjinya hanya satu orang. Suami saya mengizinkan kalau satu orang nggak apa-apa diterima. Tapi kalau dua orang, aku minta izin dulu ya pada suamiku. Balik lagi. Ada istri kita begitu. Ketiga kalinya bala berangkat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Fatimah. Sama siapa? Sama Hasan putraku. Oh iya, suamiku sudah mengizinkan. Monggo masuk. Begitu masuk, duduk, disuguhin air dan lain sebagainya. Diperhatikan oleh Fatimah. Di mejanya itu, di dindingnya itu ngegelantung ada lap, ada kipas jadul biasa, ada cambuk. Wahai Mutiah, ini yang 3 perkara apa maksudnya digantung di situ? Kata Fatimah. Kata Siti Mutiah, ini lap, kalau suamiku datang keringatnya banyak, aku bukain bajunya, aku lapin badannya. Itu Mutiah. Ada Mutiah zaman sekarang begitu? Ada ya? Alhamdulillah. Oh istrinya Pak Camat sama istri Pak Kapolsek begitu. Amin, bagus. Bagus. Masya Allah. Baru lap. Yang kedua itu kipas. Untuk apa? Kalau suamiku gerah, aku kipasin dia. Masya Allah. Lalu yang ketiga cambuk. Bagaimana itu? Itu cambuk. Kalau suamiku tidak ridho kepadaku, apakah karena pelayananku, apa karena masakanku, aku rela dicambuk oleh suamiku daripada aku dicambuk di akhirat. Ada istri kita semacam itu. Baru disentil dikit aja, antarkan saja ke rumah orang tuaku.
pulangkan saja. Mohon maaf kepada ibu, saya bukan nyinggung ibu-ibu. Enggak, ini malah lagi cerita. Ingatkan. Nah, oleh karena itu kembali kepada pokok persoalan, wa'mur bil urfi harus diikat dengan akhlis li rabbika. Ikhlaskan segala amaliah kita hanya karena Allah. Karena orang yang ikhlas insya Allah hanya dari Allah nanti penilaiannya, saudara. Hanya Allah lah yang akan memperhitungkan kita. Akhlis li rabbika. Kemudian yang kedua, ketika kita menjalankan tugas wa'mur bil urfi, maka yang kedua, summa surra bita'ah. Kemudian tanamkan rasa senang dalam hatinya ketika mau melakukan sebuah ketaatan. Ketika Bah Kiai Abdullah Gusman mau melaksanakan pembangunan pondok pesantren, sedikit pun tidak ada rasa khawatir, sedikit pun tidak ada rasa takut, yang ada rasa gembira, karena membangun pondok pesantren adalah sebuah ketaatan kepada Allah, perjuangan di jalan Allah. Maka beliau ada surur, ada rasa gembira dalam hatinya. Kalau ketika kerja diawali dengan rasa senang, gembira, maka insya Allah semangat sudah ada, keyakinan sudah ada, amaliyah sudah nyata, rizki bakal Allah turunkan. Alhamdulillah. Percaya, insya Allah. Ini jadi RT, mau keliling ke masyarakat, belum apa-apa udah dongkol hatinya. Kacau. Pak polisi, tugas keamanan, belum apa-apa udah dongkol hatinya. Tabrakan, Pak. Sorry ya, Pak. Tanamkan rasa senang dulu di dalam hati. Tugas itu adalah mulia, tugas itu adalah ibadah, tugas itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Kalau ini dilakukan dengan rasa optimisme, senang dan gembira, semua termasuk jamaah mau melaksanakan ikut ngaji, hadir di sini, ada rasa senang dan gembira dalam hatinya, ada niat ikhlas untuk menuntut ilmu, untuk tatap wajah dengan para ulama, para habaib, untuk menggugurkan kewajiban. Apa kata Nabi? Gupiro qabla ayakhtua. Gupiro lahu qabla ayakhtua. Sebelum melangkahkan kedua kakinya, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah. Amin. Subhanallah. Oleh karena itu, nasihat dari Allah kepada Nabi juga kepada kita. Pertama tadi, khudil afwa, jadilah pemaaf. Yang kedua, wa'mur bil urfi, lakukan, ajak, perintahkan kepada diri kita, keluarga kita, saudara kita untuk melakukan yang terbaik. Kemudian kita bingkai dengan 3 perkara. Pertama, akhlis li rabbika, ikhlaskan segala amaliyah kita hanya karena Allah. Yang kedua, summa surra bita'ah, tanamkan rasa senang gembira di dalam hati kita ketika kita mau melakukan sebuah ketaatan kepada Allah. Kemudian baru yang ketiga, wahzan bisuin, kita harus sedih, kita harus malu apabila terjerumus melakukan kesalahan. Lalu harus bagaimana? Segera tobat kepada Allah, minta maaf kepada orang lain. Orang NU harus fair. Kalau memang dikatakan salah oleh orang banyak, udah akui aja lah salah. Kan nggak perlu ribut lagi, Gus ya. Udah saya salah, akui. Mohon maaf ya, udah saya salah. Udah cukup. Nggak usah macem-macem ngelak segala macem. Betul? Betul? Udah, kalau salah udah. Segera tobat kepada Allah. Minta maaf kepada orang lain. Ya, wa anta nadimu, kalian harus menyesal melakukan kesalahan itu. Ya. Kita harus belajar istiqomah. Santri harus istiqomah. Lihat tuh Domir Mutasil. Dia mah hebat.
Pak Camat, Pak Kapolsek, santri itu diajarin lirrobi wan nasbi wajarina sholah ka'ribina pa innana nilnal mina. Waktu kami mondok dulu di pondok, masih ingat kali Pak Yah Albiya ya, lirrobi wan nasbi wajarina sholah ka'ribina pa innana nilnal mina. Lirobi tingkah ropa artinya lagi kedudukan di atas, lagi dapat derajat bagus. Wan nasbi tingkah nasab artinya lagi tengah kelas menengah. Wal jari lagi tingkah jer artinya di bawah. Santri, kiai, ustad lagi di atas, lagi di tengah, lagi di bawah. Tetap aja dia mah nah sholah udah istiqomah, pantas aja dia mah. Jadi santri makan ikan teri enak, jadi santri makan sate sop iga nikmat, jadi santri nggak ketemu apa-apa puasa, betul? Enak tuh. Tidak usah putus asa, tidak usah nyalahkan kepada yang lain. Dalam rangka memperingati Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Jailani, saya hanya menekankan kendalikan hawa nafsu dan jaga hati. Supaya apa? Supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Hadirin jamaah yang berbahagia. Setelah itu, saya pesan kepada teman-teman saya di Banser NU, saya di Jakarta Utara sebagai penasehat NU. Kemudian di tingkat DKI Jakarta saya sebagai pembantu sekretaris. Ya. Dan di FKBIH Jakarta Utara saya sebagai ketua. Kemudian di DKI saya sebagai koordinator, tingkat nasional saya sebagai ketua harian. Dulu tahun 2000 saya pernah jadi penasehat Front Pembela Islam. Karena saya disuruh oleh Kiai Haji Manarul Hidayat dan disuruh oleh Gus Dur dulu, saya tidak boleh kemana-mana karena kalau tidak ada kita khawatir macam-macam. Ya kan? Oh, jabatan saya banyak di rumah tangga, saya sebagai kepala rumah tangga. Alhamdulillah. Tapi setelah saya pelajari perjalanan hidup itu, ternyata saya terinspirasi dari ilmu Gus Nur, guru kita. Belajar bersihkan hati, belajarkan kendalikan emosional. Akhirnya saya berbalik. Kami di Pondok Pesantren Khairul Ummah Jakarta Utara, tiap minggu dengan guru-guru kami ngaji kitab Salalimul Podola karangan Syekh Nawawi yang khusus membicarakan akidah, akhlakul karimah, tasawuf, dan ternyata seperti itu. Dan terus terang saja, saya ketika jadi penceramah jauh dari harapan. Berapa tahun, dari tahun 84 sampai 2012 saya jadi penceramah. Sehari semalam 4 sampai 5 jadwal. Begitu saya istiqomah 2012, setelah saya punya santri, ternyata terasa indahnya, nikmatnya ngurusin santri, nikmat sekali. Inilah perjalanan hidup saya. Oleh karena itu saya ingin mentransfer untuk jamaah. Kuncinya bagaimana supaya bahagia dunia, selamat akhirat. Kuncinya bagaimana? Dekati ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang amanah. Karena zaman sekarang banyak oknum-oknum ulama yang macam-macam. Bukan saya menjelek-jelekkan ulama, tapi kita harus punya filter.
Guru sekarang banyak, guru jadi-jadian, ustadz jadi-jadian. Dulu dia sarjana ekonomi, dulu dia adalah sarjana umum, tiba-tiba berubah jadi kiai, doktor Kiai Haji Anu. Baca Fatihah kagak becus, ngajarin agama. Ahli bukan, ngajarin agama, ngajarin fikih. Nabi mengatakan satu saat akan terjadi ahli fikih bodoh-bodoh. Inilah yang akan menghancurkan agama kita. Bukan jebolan pondok pesantren, bukan ahli ngaji. Makanya tolong anak kita, ibu dan bapak, kalau ingin selamat dunia, selamat akhirat, titipkan di pondok-pondok pesantren. Orang NU fardu ain, anaknya wajib dititipkan di pondok pesantren. Kamu jangan gengsi-gengsi, bapak dan ibu jangan gengsi-gengsi anaknya dimasukin ke pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang plus. Ayo kita buka kedoknya, buka kita. SMA semua pelajaran ada di pondok pesantren. STM semua pelajaran ada di pondok pesantren. Sekolah umum semua pelajaran ada di pondok pesantren. Yang ada di pondok pesantren belum tentu ada di sekolah. Keluaran pondok pesantren kecil kalau hanya sekedar ingin jadi pejabat. Keluaran pondok pesantren sudah dibuktikan bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden, bisa jadi menteri, bisa jadi DPR, bisa jadi pejabat apapun. Apa yang harus digengsikan, saudara? Bukan dalam arti mentang-mentang saya punya pondok pesantren, bukan itu. Justru saya pilih punya pondok pesantren. Saya ingin mengkader anak-anak kita supaya jangan tersesat. Sekarang banyak oknum-oknum muslim yang sesat dan menyesatkan. Masa peringatan Maulid Nabi dianggap bid'ah? Goblok loh. Peringatan Maulid Nabi itu kisah, menceritakan dari mulai kelahiran sampai sejarah hijrah, riwayat hidup sampai wafatnya, itu kan kisah. Kalau memang itu kisah, kata Allah, "Faksusil qososo la'allahum yatafakkarun." Baca tuh kisah itu. Artinya wajib dipelajari, wajib disampaikan. Karena dengan memperingati Maulid Nabi ada dakwah, dengan memperingati Maulid Nabi ada taklim, dengan memperingati Maulid Nabi ada sedekah, dengan memperingati Maulid Nabi ada silaturahim. Apalagi yang harus dibid'ahkan? Jawab. Kelamaan ya. Terus udah gerah nih. Tapi orang NU juga harus punya syaja'ah, keberanian dalam menegakkan kebenaran. Ya. Saya dilatih. Saya kelahiran Rangkas Bitung, Banten. Waktu mondok oleh kiai saya diajarin buku ngaji. Diajarin yang lainnya juga, ilmu pelet. Ya, kalau pengen ilmu pelet datang, di rumah saya ada Gus Nur. Ya, peletnya apa? Peletnya adalah akidah, akhlakul karimah, dan ibadah. Yang rajin kepada Allah, insya Allah akan senang kepada orang itu. Paham? Paham? Saya ingin ceramah yang panjang, tapi waktunya. Jam 5 saya harus ada di bandara, Pak. Gus, jam 5 harus ada di bandara, Gus. Iya, biarin dah. Guru saya aja Gus Nur yang sampai ke asar nanti ceramah di sini. Ya, jadi mohon maaf
kesimpulan saya dalam rangka memperingati Maulid Nabi, pertama saya ingat hadis Nabi. Kata Nabi, "Allimu auladakum bisalasati khisal." Ajarkan oleh kalian kepada putra-putri kalian 3 perkara. Pertama, hubbi nabiikum, bagaimana supaya cinta kepada Nabi. Jadikan Nabi idola. Jadikan Nabi sosok uswatun hasanah. Jadikan Nabi ukuran, filter, barometer kita. Jadikan Nabi segala-galanya. Dari mulai melek sampai merem. Lakukan. Kalau ingin sukses bahagia dunia selamat akhirat. Yang kedua, wa ahli baitihi, cintai ahli-ahli Nabi, termasuk para habaib, para ulama, para kiai, juga keluarganya. Cintai. Maksud cintai di situ, ikuti nasihatnya, ikuti perilakunya. Baru yang ketiga, wa qiraatil Quran. Tingkatkan anak kita supaya gemar baca Al-Quran. Supaya gemar baca Al-Quran, tahfidzul Quran. Setelah itu gemar mengkaji kandungan isi Al-Quran. Setelah itu gemar belajar mengamalkan isi kandungannya. Pertama, yang kedua pahami, yang ketiga amalkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.